jangan lupa subscribe. Istriku, maafkan aku. Rumah masih ramai setelah pulang dari pemakaman. Kepalaku masih pusing karena tak bisa menahan tangis melihat jasad terakhir istriku dimasukkan ke liang lahat. Aku makin tak bisa menahan air mata saat melihat anak-anak menangis, memandangi orang-orang yang menimbun tubuh ibu mereka. Lama aku diam di pemakaman, mengingat kembali saat istriku masih ada. Aku ingat semua dosaku, kesalahanku, mulut kasarku, ketidakpedulianku. Bahkan yang paling aku ingat membiarkan dia berpikir sendiri tentang keuangan keluarga. Aku pikir saat di pemakaman adalah momen tersedih yang aku alami sepanjang hidupku. Ternyata itu belum apa-apa. Banyak kepiluan-kepiluan lain yang membuatku serasa hancur. Mulai saat malam setelah rumah ini kosong dari pelayat, anak-anak seperti tidak mau tidur tanpa ibunya. Mereka masih menangis sesigukan. Aku hanya bisa memeluk mereka tanpa bisa menyembunyikan kesedihan di wajahku. Putriku yang berusia 5 tahun beberapa kali berlari ke kamar sambil memanggil ibunya. Sepertinya dia lupa bahwa ibunya telah tiada. Kemudian ia keluar lagi dengan wajah kecewa. Malam berlalu tanpa aku bisa melelapkan mata sedikitpun. Aku memandangi anak-anak yang tidur dengan gelisah. Sebentar-sebentar terbangun dan putra pertama kami yang berusia 9 tahun ternyata menangis sambil melekatkan wajahnya di bantal. Adiknya laki-laki berusia 7 tahun udah tertidur, namun sesekali ngigau memanggil ibunya. Sungguh aku tak tenang malam itu. Rasanya rumah ini hampa. Beberapa hari masih dengan suasana yang sama. Masih ada kerabat yang membantu masak dan menyapu rumah hingga hari ketiga. Masih banyak tetangga yang memeluk dan menguatkan anak-anak. Hingga tibalah hari yang membuat aku amat sedih, yaitu hari ketika mereka mulai masuk sekolah. Pagi itu mereka semua sudah bangun, aku kebingungan. Anak-anakku juga seperti bingung, mau berbuat apa. Biasanya pagi kami selalu dibangunkan, disuruh mandi dan sholat, disiapkan pakaian, dibuatkan sarapan dan kami berangkat dalam keadaan rapi dan perut yang sudah kenyang. Hari ini semua kami hanya diam. Aku menyuruh anak-anak melihat makanan di kulkas, tapi yang ada hanya bahan mentah. Rumah yang biasanya rapi nampak berantakan. Aku pergi membeli sarapan untuk kami berempat. Saat membayar aku kaget uang 50.000 tanpa kembalian. Padahal selama ini aku memberi uang 50.000 kepada istriku cukup untuk makan kami sampai malam. Kadang-kadang aku marah-marah kalau dia minta tambahan. Aku bawa sarapan pulang dan anak-anak sudah menunggu di meja makan. Sudah jam 7.30, biasanya mereka sudah diantar ke sekolahan. Semuanya diantar istriku berbarengan. Sementara aku baru pulang, beli sarapan. Dalam hati kalau terlambat semoga dimaklumi karena habis kemalangan. Saat mau makan, aku tidak tahu di mana piring dan sendok, mengambilkan air dan di mana letak gelas. Saking aku yang selalu dilayani semua oleh istriku. Aku makin merasa kacau saat jam sudah menuju jam 8 dan anak-anak belum terantar semua. Aku benar-benar kehilangan seorang dewa dalam rumah kami. Inikah yang selama ini dilakukan istriku? Mengapa aku selalu menganggap dia tak ada kerjaan? Selalu menganggap sepele pekerjaan seorang ibu. Aku masih linglung di tempat kerja. Masih banyak teman-teman yang menghampiri mengucapkan bela sungkawa. Hingga aku ditelepon oleh wali kelas anakku yang masih TK. Katanya anak-anak udah pulang tapi belum ada yang jemput.
Aku minta izin pergi menjemput anak dan jam 12 anakku yang nomor 2 juga menelpon minta dijemput karena udah pulang. Selama ini aku tak tahu satupun jadwal mereka. Aku hanya bekerja dan tak peduli dengan itu semua. Anakku yang besar pulang jam 2 artinya aku tak bisa kembali ke tempat kerja. Sampai di sekolah aku masih melihat di depan sekolah masih ada bekas darah saat istriku kecelakaan 3 hari yang lalu. Kecelakaan yang serta merata merenggut nyawanya saat menjemput anak sulungku. Sampai di rumah anak-anak nampak kelaparan. Biasanya dibekali makanan dan yang TK katanya biasanya dijemput dan langsung makan di rumah. Baru kembali jemput abangnya setelah makan. Ternyata aku tak tahu manajemen waktu sehebat almarhum istriku ini. Aku harus ke warung makan lagi untuk pergi membeli makanan siang. Begitupun nantinya makan malam. Sehingga tidak kurang dari 200.000 sampai malam. Aku berpikir ini baru 1 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Gajiku tidak akan cukup untuk kami berhemat. Malam ini anak-anak juga mengingatkanku tadi mereka tidak ada yang ngaji karena tidak ada yang mengantarkan ke tempat ngaji mereka. Ya Allah, indah sekali caramu menegurku. Begitu kekacauan hidupku tanpa istri, keuangan makin amburadul, anak-anak tak terurus, makanan favoritku tidak ada lagi. Rumah dan tanaman seperti hilang aura karena tak ada yang merawat dan membersihkan. Aku masih sempat merasa wanita di luaran lebih cantik dari istriku. Andai aku bisa menebus apapun yang telah aku lakukan kepada istriku, selama ini aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membantunya, menyayanginya sepenuh hati dan tak akan pernah berkata kasar kepadanya. Dia begitu lelah setiap hari, tapi sepulang kerja aku masih sering membentaknya. Saat dia minta tambahan belanja, aku berkata kasar kepadanya. Dia saat aku jadikan istri rela berpisah dengan anggota keluarga besarnya. Hidup susah payah dan sederhana denganku. Maafkan aku istriku. Andai aku bisa menebus semua kesalahanku, 1 hari saja tanpamu, kami seperti anak ayam kehilangan induknya berserakan. Saat sholat aku kembali menangis sejadi-jadinya. Andai bisa kutebus, aku ingin menebus meski dengan nyawaku. Aku mau dia yang hidup menjaga anak-anak dan biarlah aku yang menghadapmu. Ini sangat berat bagiku, apalagi bagi anak-anakku. Demikian doa tengah malamku. Aku tak tega melihat pakaian anak-anak yang kusut tak terurus, makan yang tak ada masak, dan aku tak tega melihat mereka kekurangan kasih sayang. Jujur selama ini aku tak dekat dengan anak-anak. Mereka selalu sama ibunya. Aku hanyalah kerja, pulang, tidur, dan kerja lagi. Aku tak tahu apa tentang urusan anak dan rumah. Istriku, aku berdoa semoga lelahmu jadi ibadah. Semoga semua yang kau lakukan untuk kami membawamu ke surga. Semoga engkau bahagia di alammu. Kali ini aku benar-benar menangis terseduh-seduh sambil membayangkan wajahmu. Kau tak pernah mengeluh dengan pekerjaanmu. Kau tak pernah meminta sesuatu yang aku tak sanggup membelinya. Kau jalani semua dengan sabar dan aku merasa belakangan jarang memperhatikanmu. Jarang bertanya bagaimana anak-anak kita, jarang bertanya bagaimana hari-harimu. Engkau ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita, semuanya terlihat saat engkau telah tiada. Kemurungan selalu menyelimuti wajah mereka. Mereka sering menangis, mereka sering salah memanggilmu sepulang sekolah. Mereka sering berlari ke kamar kita seolah-olah engkau masih ada. Kekasih hatiku, mengapa aku jatuh cinta padamu justru setelah engkau tiada? Tidak akan ada yang menggantikan dirimu di hatiku. Mengapa rasa cintaku padamu menggebu-gebu saat dirimu sudah berada di pusara? Maafkan aku istriku, aku terlambat jatuh cinta padamu.